Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama kami di podcast KPU Kota Palopo. Ruang bincang santai membahas seputar demokrasi. Senang rasanya saya Fadil Rahmat menyapa Anda. Dan Alhamdulillah pada podcast episode ke-7 ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu akademisi sekaligus salah satu advokat senior dan juga sebagai praktisi hukum, yaitu Ibu Dr. Hisma Kahman SH MH Cil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di podcast KPU Kota Palopo. Siap. Ya. Terima kasih kembali. Baik sahabat pemilih, sebelum kita membahas topik kali ini, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau perkenalan tadi host sudah memperkenalkan, tapi karena diminta kembali untuk memperkenalkan diri, jadi saya perkenalkan diri. Saya Dr. Hisma Kahman SHMH. Aktivitas saya sehari-hari mengajar di Universitas Andi Jema, salah satu universitas swasta di Kota Palopo. Di akademisi saya juga menjadi praktisi hukum, seorang pengacara. Selain itu juga saya juga pernah menjadi staf ahli di DPR Luwu, kemudian di DPRD Luwu Utara, dan banyak lagi. Pernah juga menulis sebuah buku Tenurial Masyarakat Adat Latupa dan Problem Analisis Daslamasi. Jadi pekerja serebutan ceritanya. Ya seperti itu perkenalan singkat dari saya. Baik, sahabat pemilih, setelah kita berkenalan singkat dengan Ibu Hisma, maka kali ini kita akan membahas topik potensi perempuan sebagai penentu masa depan demokrasi. Baik, ini pertanyaan pertama Ibu. Bagaimana Ibu melihat peran perempuan dalam dinamika demokrasi di Kota Palopo saat ini? Iya, kalau saya melihat saat ini di Kota Palopo, khususnya di Kota Palopo, peran perempuan di dalam demokrasi atau dalam politik itu sudah menurut saya sudah cukup luar biasa ya. Yang pertama bahwa memang ada kebijakan afirmasi dari pemerintah yang mengharuskan atau mewajibkan partai politik untuk merekrut perempuan sebanyak 30% dalam pencalonan. Ya, dalam jumlah dalam 30% itu wajib dipenuhi sehingga perempuan-perempuan ini menjadi semangat untuk mengisi kursi-kursi yang ada, walaupun misalnya dalam keterpilihan itu ada tidak semua yang 30% itu terpilih, akan tetapi kalau melihat di representasi perempuan di Kota Palopo dari tahun ke tahun itu presentasi perempuan itu sudah cukup luar biasa ya, apalagi saat ini Kota Palopo itu dipimpin oleh seorang perempuan. Sehingga memang keterwakilan perempuan dalam demokrasi di Kota Palopo ini sudah menurut saya sudah cukup luar biasa untuk dilakukan apresiasi terhadap itu. Baik Ibu, kira-kira faktor apa yang paling mempengaruhi rendah atau tingginya partisipasi politik perempuan? Ya, kalau berbicara tentang faktor ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor budaya ya. Jadi ada namanya budaya patriarki. Jadi ini tidak hanya berlaku misalnya di Palopo, mungkin kalau Palopo agak sedikit maju pemikirannya, tapi masih ada daerah-daerah yang lain yang masih menganut penuh terhadap misalnya patriarki, di mana perempuan itu dianggap bahwa perempuan itu hanya di wilayah domestik saja. Di wilayah publik itu adalah domainnya para lelaki gitu kan. Nah, karena menganggap bahwa perempuan ini hanya bisa memasak, hanya bisa mengurus anak, mengurus suami dan sebagainya, sehingga wilayah-wilayah publik ini didominasi oleh laki-laki ya. Nah, ini sebagian masih ada istilah-istilah yang seperti itu. Misalnya bahwa walaupun perempuan itu berpendidikan tinggi, itu kembalinya akan ke dapur. Ya. Nah, ini faktor ini salah satu faktor sebenarnya yang mempengaruhi tentang tinggi atau rendahnya partisipasi perempuan dalam mengisi ruang-ruang demokrasi atau wilayah-wilayah politik yang ada. Bukan hanya wilayah politik akan tetapi wilayah publik. Jadi publik itu secara luas khususnya itu wilayah politik.
Nah, kemudian faktor yang lain misalnya faktor ekonomi. Faktor Ya, ekonomi. di mana misalnya kegiatan ekonomi itu didominasi oleh para laki-laki. Ya. Sehingga para perempuan ini karena faktor ekonomi yang kurang membuat para perempuan menjadi minder. Ya, dia menjadi minder untuk masuk ke situ karena menganggap bahwa hanya laki-laki yang punya ekonomi yang kuat, sedangkan perempuan itu tidak mempunyai ekonomi yang kuat. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa politik yang ada di Indonesia saat ini adalah politik yang masih memerlukan kos politik, ya. Persoalan yang lain itu saya tidak, yang pastinya bahwa ada kos politik yang harus dikeluarkan ketika masuk dalam dunia politik. Nah, ini karena faktor ekonomi ini sehingga membuat perempuan ini menjadi agak minder untuk masuk bertarung di dalam wilayah politik. Jadi itu menjadi bagian daripada faktor-faktor yang membuat tinggi rendahnya partisipasi politik yang ada di Indonesia, khususnya di Palopo. Ya. Kemudian faktor yang lain, misalnya ada pelabelan gitu, stereotip. Stereotip ini menyatakan bahwa si perempuan ini ketika misalnya pulang malam, ini dunia politik ini kan tidak mengenal waktu. Ya, dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat dan sebagainya. Jadi ketika misalnya perempuan pulangnya malam atau berkumpulnya dengan para laki-laki dan sebagainya, pelabelan masyarakat itu menjadi negatif. Iya, betul. Itu ngapain itu ngumpul sampai tengah malam dengan laki-laki, kemudian ngapain dia pulang sampai tengah malam dan sebagainya. Padahal ini tuntutan pekerjaan secara profesional yang harus diselesaikan, karena ketika misalnya terjun di dunia politik berarti kata mengabdi itu sudah harus ada untuk negara. Gitu. Jadi tidak dalam berkutat dalam keluarga saja, akan tetapi mengabdi terhadap negara, ya, sehingga memang pelabelan ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik bagi perempuan di Indonesia, khususnya di Palopo. Saya pikir itu beberapa faktor yang mendominasi tentang yang mempengaruhi tentang tinggi rendahnya partisipasi politik. Baik, jika kita berbicara tentang perempuan dalam berdemokrasi, menurut Ibu, seberapa besar sih sebenarnya potensi perempuan dalam membentuk masa depan demokrasi kita? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang seberapa besar potensi perempuan dalam membentuk demokrasi, potensinya sama dengan, dia harus sejajar dengan potensi laki-laki membentuk demokrasi itu sendiri, karena perempuan dan laki-laki itu ini dalam perspektif pekerjaan, ya, itu harus sejajar. Jadi tidak boleh dikotak-kotakan bahwa laki-laki harus mendominasi di pekerjaan ini, kemudian perempuan harus mendominasi di pekerjaan yang mana gitu. Sehingga kalau pertanyaannya demikian, maka dia harus sejajar dengan potensi laki-laki dalam membentuk demokrasi. Dan menurut saya kebijakan seorang perempuan itu justru melebihi kebijakan dari seorang laki-laki, karena empati seorang perempuan itu lebih tajam, lebih besar terkadang ya dibandingkan dengan empati seorang laki-laki. Nah, kebijakan ini kan butuh empati. Ketika misalnya ada pejabat atau ada pengambil kebijakan yang tidak mempunyai empati terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, maka hasil dari demokrasi juga itu menjadi tidak positif bagi masyarakat, gitu. Nah, ini kalau menurut saya bahwa perempuan juga mampu sama perannya dengan laki-laki dalam membentuk demokrasi ini menjadi lebih baik. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Oke. Jika kita berbicara tentang kepercayaan diri perempuan dalam ruang publik dan politik, menurut Ibu, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan perempuan agar lebih percaya diri masuk ke ruang publik dan politik? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya. Jadi untuk membentuk kepercayaan diri seorang perempuan itu sehingga dia mempunyai keberanian untuk masuk atau terjun dalam dunia politik adalah sumber dayanya. Jadi bagaimana mendorong perempuan untuk mempunyai sumber daya yang cukup
yang cukup untuk dirinya, yang cukup untuk orang lain dan sebagainya. Jadi sumber daya itu sangat penting. Jadi mendorong pemberdayaan, mendorong bagaimana melakukan pendidikan formal dan non formal untuk mengisi ruang di dalam diri seorang perempuan itu sangat penting. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ada perempuan yang misalnya maju dalam dunia politik, kemudian dia tidak siap secara mental, tidak siap sumber dayanya, atau tidak siap secara apapun itu, maka dipastikan bahwa dia akan tergerus dengan sendirinya dengan zaman yang ada gitu. Zaman sekarang ini kan makin tahun makin menurut saya makin menantang. Harus ada literasi yang baik, bagaimana membaca, kemampuan membaca itu bisa diterjemahkan dengan baik, bagaimana kemampuan dalam melakukan menulis, bagaimana kemampuan misalnya menghadapi digitalisasi di era zaman sekarang ini, sehingga perempuan bisa, menurut saya itu bisa mempunyai kepercayaan diri untuk terjun di dalam dunia politik atau dunia publik itu ketika misalnya sumber daya manusianya itu terisi dengan baik. Baik Ibu, menurut Ibu seberapa besar peran komunitas dalam mendorong perempuan untuk lebih aktif secara politik? Ya, jadi kalau menurut saya, karena saya juga bagian daripada komunitas. yang pernah mengalami bagaimana mendorong perempuan dan pernah mengalami di dalam lingkungan yang seperti itu. Jadi perannya itu sangat besar dan sangat penting menurut saya, karena dengan adanya dorongan-dorongan komunitas ke masyarakat tertentu atau khususnya ke kaum perempuan, ini sebenarnya bisa membuat perempuan itu lebih pandai. Lebih pandai dalam segala hal. Jadi pandainya ini dalam artian positif ya, bahwa perempuan berani sudah mengambil ruang partisipasi dalam membantu pemerintah memberikan kontribusi secara pemikiran. Itu dimulai dari hal yang kecil, misalnya mulai dari musrembang, dimulai dari pertemuan-pertemuan Dharma Wanita, kemudian dimulai dari misalnya menjadi kader Posyandu. Itu menjadi kader Posyandu itu juga luar biasa. Itu membuka ruang bagi perempuan untuk memberdayakan dirinya gitu. Jadi komunitas-komunitas yang seperti ini sangat penting dan besar pengaruhnya bagi peningkatan atau meningkatnya partisipasi demokrasi atau mengisi ruang-ruang publik yang notabene didominasi oleh para laki-laki. Itu juga bisa perempuan sudah masuk di dalam ruang-ruang publik itu. Nah, komunitas-komunitas ini kan biasanya tuh bagaimana memberikan pendidikan, pendidikan non formal kepada perempuan. Apakah pendidikan politik, apakah pendidikan tentang gender, apakah pendidikan tentang bagaimana mengapresiasi diri dengan baik, bagaimana membuka dan meningkatkan keberanian yang dipunyai oleh seorang perempuan gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang komunitas itu sangat besar pengaruhnya bagi perempuan-perempuan, apalagi perempuan-perempuan misalnya yang tidak tinggal di perkotaan, yang tidak setiap harinya terkontaminasi dengan misalnya perkembangan zaman yang cepat ini. Ini sangat mendorong ketika misalnya komunitas ini pergi ke misalnya ke wilayah-wilayah yang rentan gitu. Misalnya di daerah-daerah yang agak jauh dari kota, di situ mereka melakukan penguatan tentang perempuan dan penguatan pendidikan lainnya. Kalau berbicara tentang komunitas, berbicara tentang komunitas, harusnya memang pemerintah berperan aktif. Jadi tidak hanya misalnya dari lembaga independen saja yang melakukan pemberdayaan itu, tapi bagaimana pemerintah mendukung. Jadi dukungan pemerintah ini sangat diharapkan terhadap komunitas-komunitas ini dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Jadi pendidikan politik itu kan tidak hanya untuk dipilih, tetapi bagaimana perempuan
perempuan memilih. Nah, dalam hal ini perempuan dalam memilih pemimpin yang yang nantinya pemimpin itu bisa paling tidak itu bagaimana pemimpin ini mempunyai kebijakan yang representatif gender. Ya, jadi gender itu bukan soal kelamin, ya. Jadi kita tidak berbicara persoalan kelamin, akan tetapi kita berbicara tentang kelamin sosial gitu, kelamin sosial, di mana gender ini bukan berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Yang saya maksud tadi rentan, perempuan kan bagian daripada kaum rentan, ya. Tapi masih banyak kaum rentan lainnya gitu, sehingga memang para komunitas-komunitas ini membutuhkan dukungan dari pemerintah sehingga komunitas ini tetap hidup dan berjalan dengan baik, membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya atau partai politik di dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat-masyarakat yang mengalami kerentanan yang dimaksud. Jadi seperti itu. Luar biasa. Baik Ibu, ini adalah pertanyaan penutup. Kalau Ibu bisa memberi suatu pesan untuk perempuan di Kota Palopo agar berani mengambil peran dalam demokrasi, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan atau yang paling penting dalam berdemokrasi? Iya, kalau saya pesan untuk para perempuan di Kota Palopo, termasuk pesan untuk diri saya bahwa mengisi hidup dengan pendidikan itu, pendidikan baik itu formal maupun non formal itu sangat penting bagi perempuan. Jadi ketika misalnya tidak berbicara demokrasi, dia tidak berbicara tentang demokrasi soal dipilih, berarti dia berbicara tentang memilih. Jadi bagaimana memilih pemimpin, bagaimana memberikan pendidikan yang baik terhadap keturunannya, karena pendidikan yang baik itu dimulai dari keluarga, sehingga bisa membentuk perempuan-perempuan yang lain atau anak-anak yang lain menjadi lebih baik di dalam memahami demokrasi. Nah, itu yang pertama, bahwa sumber daya itu paling penting. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya sudah mempunyai sumber daya itu harus mempunyai integritas. Karena ketika misalnya kepintaran atau sumber daya itu tidak dibarengi dengan integritas juga sama halnya nol gitu. Sehingga integritas juga bagi perempuan, tidak hanya bagi perempuan tapi khususnya karena kita berbicara perempuan saat ini, khususnya bagi perempuan gitu, itu juga sangat penting. Nah, kemudian berikutnya selain daripada integritas adalah keberanian. Jadi keberanian itu ketika misalnya sudah mempunyai integritas, sudah mempunyai sudah mempunyai sumber daya yang cukup, maka juga harus dibarengi dengan keberanian. Kalau ketika misalnya sudah mempunyai sumber daya yang cukup, akan tetapi dia tidak berani menentukan posisi atau menentukan pilihan, juga tidak menjadi berguna. Sehingga ketiganya ini harus dikolaborasikan untuk menjadi sesuatu, sehingga menjadi mengambil peran penting di dalam peningkatan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Palopo. Karena menurut saya bahwa tanpa perempuan maka demokrasi ini menjadi tidak adil dan menjadi tidak berjalan sesuai dengan mestinya, sesuai dengan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya kali ini. Saya Fadil dan saya Hisma Kahman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam KPU melayani.